di dalam ihram tidak terlalu lama. Karena orang yang di dalam ihram wajib menjaga dan memelihara larangan-larangan ihram tersebut. Selama di dalam ihram, dia ada 9 perkara yang diharamkan untuk dilakukan. Nah, maka dengan itu kita tadi sudah, oh kalau begitu hadis tamattu dia lah bayar dam. Kenapa? Memang kita ngambil yang ringan, ya, ngambil yang mudah dikit pekerjaannya. Alhamdulillah. Maka dengan itu wajib bayar dam. Maka dengan membayar dam ini, kalau sekarang sudah dijelaskan kemarin bahwa dam yang akan dibayar itu persiapkan dananya sekitar 2.900.000. Atau 2.900.000. Jadi kalau itu mungkin aku bawa duit payah, boleh dititip melewati yayasan. Jadi kalau bapak ibu pengen nitip, aku nambahin nitip duit berapa duluan, silahkan. Berarti kita pertama beban sudah kurang. Pikiran kita kurang apa sebab? Alhamdulillah, jauh sudah terbayar, duit sudah disisihkan. Udah deh, ongkos naik haji sudah dilunasi. Nah, semua alhamdulillah. Oh, uang yayasan sudah terbayari. Jadi apa lagi aku naik? Nah, nih, kalau memang itu sudah terbayar, pertama pelunasan sudah selesai, kedua mungkin uang dam sudah dititipkan. Ketiga adalah pembayaran yayasan sudah terbayar, yang tinggal bapak pikirkan lagi, yang dicarikan lagi duitnya mana? Aku ingin membersihkan hartaku yang dibawa ke tanah suci Mekah. Berarti wajib atas nama membayar zakat malnya, zakat harta. Aku sudah tiap tahun menambahkan, kamu sudah tiap tahun tidak ada masalah lagi. Aku pada sudah belum seperti itu sekali nilai alhamdulillah, berarti sadar. Nah, nih, dengan mensucikan hartanya, ini yang sempurna. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi ini bapak ibu sekalian yang tinggal itu berapa kalau zakat pada 2,5%. Kalau 100 juta berarti dikeluarkan 2,5 juta. Murah kan? Ada banyak dah. Nah, tapi kalau dilihat duitnya banyak. Aneh. Tapi kalau coba kita mengeluarkan dengan ikhlas, insya Allah ya tidak banyak, keberkahannya akan dilihatkan oleh Allah. Baiknya, aneh. Jadi itu kita coba diingat akan malah. Yang kedua yang lagi siap-siap aku akan sanggup aku dulu sampai banyak 5 juta jadi ya. Nah, itu pun banyak kalau saya merasakan. Lihat 5 juta sanggup apa? Anak bukan jalan. Nah, itu tadi kita. Tadi, nah bukan gitu ini segala macam. Kalau semakin banyak duit dibawa, insya Allah kehendak semakin banyak. Tadi. Nah, karena pengalaman saya sudah merasakan dulu. Berangkat tahun 2006, alhamdulillah bawa duit cuma saku 400.000 rupiah. Berangkat saya dan tukar. Saku berapa bang? 400.000 juga dengan komdas dari kiri lain tunai, alhamdulillah. Bawa. Tidak ada banyak begitu sampai ke Makkah. Haji, aneh. Menawarkan segala macam oleh haji, aneh. Duitnya tidak tertanding. Kayak bukan duit tidak ada. Anu tadi. Tapi kalau dengan haji, murah. Oke, datang mendatangi ke situ. Aneh. Itu tadi. Jadi ini. Maka itu sakunya itu
Tuh. Kata saya dulu 400.000 rupiah. Nah, pas tahun 2006 400.000 bawa bangsaku, alhamdulillah sampai di Mekah. Dada, kebetulan sebelum sampai di Mekah di Batam kami belum. Pas sampai di Batam, periksa kesehatan, dikasih gelang, dikasih duit. Duitnya duit rial zaman dulu 1.500 rial. Alhamdulillah Allah tetaplah duit 400 tadi. Dan sampai ke Mekah, ada beli kaki kuda, ada yang bercita-cita nanukar dalam tanduk, balik-baliknya ada ditukar, aku nanukar mana? Yakni korma aswa, korma nanukar. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah. Pesanmu 400 dapat 1.500 rial. Balik ke tukar tahun itu kami di Arafah tidak di Makkah. Nah, terjadi kejadiannya tahun itu alhamdulillah Allah takdirkan wukuf di padang Arafah terjadi pada hari Jumat. Maka disebut dengan haji akbar. Nah, ujian Allah, kamu mendapatkan haji akbar kata Allah, kamu dapat hari Jumat hukumnya. Ujiannya selama di Arafah dan Mina tidak dikasih makan. Alhamdulillah. Bersyukur pada makanan. Oh, ya. Alhamdulillah. Kebetulan aku sama mie namanya makan mie kami masak mie kari banyak panas. Makan mie, makan korma, makan roti. Alhamdulillah. Sampai di Mina baru kami bisa beli, ada yang berjualan martabak. Nah ini Bapak Ibu tidak ada rasanya apa. Inilah pertolongan Allah. Alhamdulillah dari Arafah, dari panitia haji Indonesia memberikan, alhamdulillah karena ada makan di Arafah dan Mina dikasih pulang duit 1 juta lebih dikasih duit. Alhamdulillah ya Allah. Malah kalau makan penting. Jadi di Makkah dikasih duit, dari Arafah dikasih duit, di Madinah kami dikasih lagi duit. Alhamdulillah. Akhirnya boleh ketukar sama 400.000, boleh ketukar tolak duit 6 juta. Nah, yang makan. Jadi ini ujiannya Allah berikan, ternyata ada keindahan dan kenikmatan yang pasti akan kita dapatkan. Tapi syarat ikhlas dan sabar. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang bertanya. Jadi itu lagi. Kemudian setelah itu pesanmu, asalmu dikit-dikit ya. Banyak. Sudah. Apa lagi? Ayah terpikirkan lagi. Arohan, nyelamat. Itu sudah memang tradisi kita. Ya. Tradisi kita. Jadi nyelamat. Nah, maka kalau saya ngajarkan nyelamat itu sudah bisa punya banyak. Sebatas mampunya. Wajah. Sebatas mampu kita apa? Selamatan berangkat haji. Jangan nanti si anu nyelamat berangkat haji apa? Menyembelih lambung. Wah, kawan nyembelih lambung masa awak ada la ilaha illallah. Aku salah atau ya? Ya, tadi nak menyembelih lambung itu Pak. Menyembelihnya awak jangan memaksakan diri. Ya, nah ini Bapak Ibu. Nah, jadi ini jangan berlebah kali nyaman. Ya, ada pakai kali nyaman. Nah, nih, karena itu yang pernah ucapan yang saya dengarkan itu sampai ke sini nih. Selamatlah. Ya boleh jadi mereka awak kayak pakai ini itu dosa macam itu. Kita sebatas mampunya, tidak membebankan dalam hidup kita yang menjadikan
saling mengingatkan. Oh, ini balik lambung, alhamdulillah kami kada ayam jadi oh kami kada ayam intal ayam malahan. Yang penting kita dapat melaksanakan sebatas mampu kita dengan tujuan ini yang kulaksanakan adalah bertujuan mengumpulkan famili sanak keluarga, jiran tetangga dengan harapan tidak lain memohon ampun dan maaf, minta halal, minta ridho. Harapan kita apa tujuannya tadi? Kami mengumpulkan semua untuk minta maaf. Aneh. Maka itu sekarang tradisinya tadi alhamdulillah. Maka sekarang begitu selamatan haji yang dibaca adalah maulid habsi. Nah, begitu marhaban bagi yang kurang marhaban yang pergi haji suruh keliling minta maaf. Alhamdulillah. Itu tradisinya kita di sini. Ya. Jadi alhamdulillah apa? Keliling minta maaf bersama. Dengan tujuan minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridho. Ya. Ini sebagai bukti taubatun nasuha. Itu kita jalankan. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi itulah kira-kira yang harus kita persiapkan. Jadi maka itu sudah alhamdulillah perinciannya kita sudah tahu. Nih yang akan kita laksanakan. Alhamdulillah. Oh, dan sudah dititipkan dengan Pak Armen. Uang halus sudah. Alhamdulillah. Ini tinggal berapa bulan lagi? Dan lama lagi kita neda. Sekarang Syawal, habis Syawal Ramadan, selesai Ramadan Syawal. Apabila sudah Syawal, penghujung Syawal, Dzulqa'dah, insya Allah tinggal 3 bulan lagi lebih kurang kita akan berangkat ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. 3 bulan 100 hari lagi. 3 bulan 10 hari balik. Itu lebih kurang 100 hari. Agar 100 hari kalau dibuat itu wawas. Apalagi yang model bapak dan ibu yang akan berangkatnya. Ya Allah lamanya lagi hanya tadi. Ya. Itu nanti habis lebaran insya Allah tuh tidurnya tak ada lagi yang mantan. Apa tidurnya sudah bermimpi ke Mekah dah. Perasaan tadi. Jadi ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keistimewaannya kita yang berangkat karena langsung di Makkah Al-Mukarramah. Nah maka dalam waktu 3 bulan ini bersiapkan. Ya. Apa yang persiapannya? Pertama tadi kesehatan itu yang wajib dijaga. Kedua persiapan kita yakni meningkatkan amal ibadah kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini aja kita siapkan perilaku, perangai, perbuatan itu haruslah kita tunjukkan hanya kepada Allah dengan berhias akhlakul karimah. Nah ini kita berlatih. Kalau dulu penyarikan, usaha jangan lagi. Nah bersabar. Ya. Nih, yang ibu dulu pemamanya jangan lagi pemamai. Ya. Karena kita sudah siap nih berlatih. Nah, jadi sekarang ini berlatih mempersiapkan diri untuk menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dilihatkan ya kita yang pergi haji itu Allah memperlihatkan kepada kita gambaran mati dan berhadapan dengan Allah. Yang disebut nanti kita di padang mahsyar, yaumil mahsyar. Mana yaumil mahsyarnya? Ini gambarannya. Nah, mana Bapak Ibu, kita nanti akan berhimpun
pertama di padang Arafah. Tidak ada pakaian lain seragam, sama kain putih Anda sama orang mati. Ya. Bahwa ada yang bawa lain kain putih cuma nih satu di bawah, satu nih yang di bawah. Maka timbul kita boleh dari Makkah kain ihram disimpan apa? Akan bungkus mati. Karena sudah digambarkan oleh Allah kepada kita nih. Orang yang berihram itu sama seperti orang yang mati nanti dibangkitkan menghadap Allah. Tidak ada pakaian lain. Dalam jam dalam masjid jauh bertahan. Maka saya melihat dalam Allah Subhanahu begini kumpul seluruhnya. Tidak ada tahu siapapun sama di hadapan Allah. Ada kala itu kiai, ustaz, dia menjabat, dianya orang hebat. Tak kala di Arafah tidak ada sama seluruhnya. Tidak ada lagi baju-baju yang dipakai kecuali orang tua. Jadi ini ya Allah, beginilah kehidupan manusia di hadapan Allah. Maka Allah tidak memandang siapapun sama di hadapan Allah, terkecuali orang yang bisa mendapatkan kemuliaan kata Allah adalah orang yang terlebih takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini janji Allah. Orang yang akan mendapatkan kemuliaan dalam hidup ini adalah orang-orang yang terlebih takwanya kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maka saya melihat yang Allah begini guling di atas tanah. Ya. Hanya alhamdulillah kalau sekarang tuh diistimewakan pula pakai kasur, pakai bantal. Kami ada ya bawa plastik serang-serang, tikar plastik di bawah. Di padang Arafah bentang. Habis dari situ diangkat, dibawa lagi ke Musdalifah. Mabit di sana, diturunkan memang, suruh sana istirahat. Dihamparlah tikar plastik, kedudukan turun pasar pasir. Di atasnya apa? Hanya langit, di bawah adalah bumi. Tidak ada pembimbing apa-apa. Ya Allah, inilah sebagai hadiah memaksa yang tidak ada perlindungan saat itu kecuali ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu gambarannya dilihatkan Allah. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi apa yang nanti sombongkan hidup ini ada. Kok harta banyak tidak ada artinya di hadapan Allah kalau tidak dimanfaatkan pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Duit banyak sugih, kadang memakan hendak udah dengar. Jadi ini syukuri alhamdulillah ya Allah, aku dapat panggilan sebagai orang yang kau muliakan. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi insya Allah kita akan berhadapan kepada Allah di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Nah kemudian nanti kita juga melakukan tawaf, dilihatkan ya Allah. Mengelilingi Ka'bah, kalau dilihat apa nih Ka'bah? Bangunan batu lah, jadi apa? Tapi Allah memuliakannya. Inilah tempat orang untuk melaksanakan sholat. Maka mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah ini yang akan kita lakukan. Maka sama semuanya ya Allah. Saya bayangkan keindahan alangkah indah dan istimewanya ya Allah. Ini keistimewaan
Safa turun, nah pergi melaksanakan bukit Marwah. Habis bukit Marwah turun pulang, pergi ke Safa 7 kali pulang pergi dari Safa ke Marwah. Nah, kemudian habis itu baru terakhir Allah minta tuh mahkota yang ada dalam hidup. Apa mahkota kita? Mahkota bagi kehidupan seseorang manusia adalah nih rambutnya nih sebagai mahkota. Maka kata Allah, potong itu rambutmu. Sanggup dah? Alhamdulillah. Dengan ikhlas dan rida kita memotong rambut sebagai mahkota yang dalam kehidupan kita. Nih kita serahkan demi menegakkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ini jadi maka kita sadarkan bahwa tidak ada kemuliaan dalam hidup kita ini. Apapun akan kita serahkan seluruhnya kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala jika Allah sudah menghendaki. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi alhamdulillah insyaallah kita nanti ini berangkat ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah digambarkan oleh Allah kehidupan kita yang apabila sudah kembali ke hadirat Allah. Nah inilah kita yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah mudah-mudahan persiapan kita jadi sedikit persiapan tadi sudah kita laksanakan. Mulai dari sekarang kita persiapan, alhamdulillah tinggal 3 bulan lebih lagi insya Allah kita akan melaksanakan berangkat ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Nah itu pesan-pesan kami kepada Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kepada kita semua untuk persiapannya. Jadi itu dana-dana tadi. Nah kemudian ada tradisi kita juga. Begitu kita berangkat, anak yang di rumah biasanya dipesanin. Itu setiap malam Jumat lah nanti dia sinak. Nah itu tadi. Padahal kita nanti ada suruh model itu. Dan itu tradisi kita. Tradisinya ini kita laksanakan kenapa? Mengambil hikmah apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah dalam hikmah hukumnya ada dijelaskan itu bahwa ada 4 golongan manusia yang doanya cepat makbul di sisi Allah. Aneh. Di antara yang 4 itu ialah doa sesama kita, sesama manusia nih, sesama anak Adam ini yang antara doa saudara kepada saudaranya yang berjauhan. Tuh. Jadi kalau kita ditunggal doakan yang hubungan saudara kita, pemilik kita, atau tetangga kita, atau kenalan kita, yang mana? Yang di Jambi kah? Yang di Jakarta, di Palembang, di mana? Nah, itu kita doakan, alhamdulillah. Doanya itu cepat makbulnya kata Rasulullah. Nah, nih. Itu tadi. Doa sesama saudara yang berjauhan, doanya adalah yang dimakbul oleh Allah. Nah itu makanya kita setiap malam Jumat suruh anak PTDC ke rumah Nela doakan yang umpamu bapamu yang pulang haji. Nah, kita itu melaksanakan tradisi kita. Kalau kami dulu di Jakarta, di Jawa saya merasakan itu tidak ada kami dan ada Pak Yasinan malam Jumat tadi yang berangkat haji. Nah, karena saya dulu sana lebih kurang tuh di Banten lebih kurang 7 tahun berdiam. Nah, itu tadi. Asa kali boleh ketungkal, orang tungkal setiap yang berangkat haji tiap malam Jumat bayasinan. Nah, itu. Alhamdulillah itu sebagai tradisi yang kita ambil hikmahnya dari perkataan Rasulullah. Doa yang berjauhan itu yang cepat makbulnya di sisi Allah. Nah, kita di sini orang Yasin wal
wal Qur'anil Hakim. Imbah maghrib kita di sana baru sembahyang asar. Nah, itu baru sembahyang asar loh di Mekah. Jadi beda waktu. Jadi alhamdulillah. Maka itu saya tanya bagi yang sudah berangkat itu ditanya kemana kemarin? Ya udah dengar salah paham di sana. Kenapa? Anakku alhamdulillah sabar malam Jumat riasinan di rumah. Nah, itu tadi. Jadi panjang perasaan terus alhamdulillah. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Maka merasa tenang, merasa sehat dan merasa indah. Karena doanya yang tetap jadi saudara yang berjamaah. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Cuma kita perhatikan juga kalau yasinan nanti dilaksanakan di rumah masing-masing, diingatkan jangan jadi fitnah. Ya, nah, kita tidak mau pesan yasinan biayanya cuma sekian. Ingat nih, segitu jadilah ya. Nah nih, sebatas ini orangnya undanglah sekian orang. Jangan menyibukkan orang lain. Kenapa? Kalau menyibukkan orang lain, ujungnya bisa fitnah. Malam Jumat, anam Jumat melaksanakan. Pas nakumah abah bulikan dari Makkah. Alhamdulillah, begitu selamat, bahagia dan senang. Sekalinya kulit tadi apa? Dan karena duit tadi ada banyak sedikitannya, ada boleh-boleh. Ada oleh-oleh kaitan tapi masih harus yang diingatkan yang terkenal. Pas yang membasuh piring, yang memasak segala macam, ada tabari. Ada juga tabari tasbih tangan sedikit. Apa dia kawan? Belajar tanganku yang begini tasbih lain dari ilaha illallah. Bid'ah ya. Nah, tuh hati-hati Bu. Jangan kita membantu dengan ikhlas, kita juga melaksanakan dengan ikhlas. Nah inilah yang mendapatkan barokah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah maka itu kalau dulu saya setiap tahun mengadakan untuk yasinan haji selama 6 Jumat, malam Jumat diadakan, itu saya minta kepada pondok pesantren. Salah satunya Baqiyatus Shalihah, Sa'adatul Abadiyah, kemudian lagi yakni kepada pondok pesantren Ustaz yaitu di Pematang Lumut, Ustaz Anwar Andabili. Nah itu dulu. Jadi itu tiap malam Jumat. Kalau dulu almarhum ayahnya Haji Haji yang mengatakan alhamdulillah deh bagus pakai kami ini. Nah, apa? Kami dari tiap malam Jumat kami insya Allah laksanakan kata ayah waktu dulu setiap hari deh. Alhamdulillah ya Allah setiap hari. Nah nih. Jadi itu dulu. Mana? Ya saya berikan kepada bapak dan ibu itu amplop satu-satu silakan isi. Nah kalau mau tulisnya gitu, isi amplopnya tulis nama yang berangkat haji dengan bitnya. Jadi tulis kami berangkat lagi ini, ayahnya ngaranang ini, ini, bitnya ini. Alhamdulillah, maka amplop itu nanti bapak ibu sudah dikasih isi dalamnya. Isinya berapa? Seikhlasnya. Itu saya kumpulkan. Mana? Dana itu saya akan infak wakafkan kepada pondok pesantren pertama Baqiyatus Shalihah, kedua Sa'adatul Abadiyah kedua, dan ketiga adalah pondok Ustaz yaitu Anwar Al-Jabiri. Tuh. Bahkan kemarin 4 tahun tadi kami 4 pondok saya bagikan. Alhamdulillah. Nah, jadi ini. Nah maka mengisi terserah berapa anak isi. Nah itu infak sedekahnya. Di rumah kami di rumah ada payah lagi melaksanakan silakan tidak pun tidak masalah. Kenapa? Karena kita sudah ada
rumah juga, di sini juga bagi alhamdulillah. Jadi ini, kalau yang di pondok pesantren yang kami antar itu, insya Allah itu fitnahnya ada. Ada, ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu, maka itu nanti mungkin saya sehabis lebaran kita ada masuk, maka saya kasih amplop yang mau silakan. Jadi kita kasih amplop masing-masing itu ngisi berapa terserah keikhlasannya. Ya, jadi mudah-mudahan itu dapat kita laksanakan, berarti di samping kita dapat beribadah, kita juga dapat infak, wakaf dan sedekah. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekedar informasinya kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan nanti kita dapat menjalankan dalam acara tersebut sehingga kita dapat berangkat dengan semangat dan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, karena mungkin ustadznya kita sudah datang belum, mari kita lanjutkan. Maka manasik pada hari ini tetap kita laksanakan. Untuk kegiatan manasik hari ini kami akan menjelaskan tentang manasik haji, melaksanakan ibadah haji dengan cara ifrad. Karena tahu Bapak kalau tadi itu secara kemarin itu kami sudah mendengar caranya, cara tamattu begini, berarti selamanya itu begini caranya. Alhamdulillah. Nah sekarang kita dengan cara ifrad, berarti kalau melaksanakan haji dengan cara ifrad berarti disebut haji cara ifrad ini, maka dianya berarti yang dilaksanakan pertama kali adalah tatkala kita sampai ke Mekah itu menjalankan kewajiban daripada haji tersebut, berarti mendahulukan pekerjaan haji. Itu tadi. Jadi seandainya Bapak dan Ibu kita berangkat nanti pada gelombang kedua, mungkin tanggal berapa berangkatnya? Bulan Dzulqa'dah, tanggal akhir Dzulqa'dah. Nah nih, kalau tanggal akhir taruh berangkatnya mungkin Bapak dan Ibu dari Kuala Tungkal sekitar tanggal 25 Dzulqa'dah. Berarti kalau tanggal 25 berangkat dari sini sampai ke Jambi, dari Jambi ke Batam, persis kita berangkat nanti sampai ke Jeddah itu sekitar tanggal 26 Dzulqa'dah. Berarti saat itu kita sudah melaksanakan ihram haji. Maka tanggal 26, 27, 28, 29, 30 berarti itu sudah 5 hari. Nah, menunggu lagi masa hajinya, kita berihram haji ini menunggu masa hajinya kapan? Mulai tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 tambah 5 sudah terhitung 13 hari. Ditambah lagi tanggal 9 wukuf, tanggal 10 berarti baru kita bisa mendapatkan tahallul awal. Nah berarti lebih kurang 15 hari Bapak dan Ibu memakai pakaian ihram haji. Itu tadi. Dan selama 15 hari itu wajib atasnya meninggalkan larangan ihram. Nah, disitulah mengukur kemampuan. Bah,
bisa? Aneh, apa sebabnya bisa? Pertama, aku ini biasanya kalau kamu kawanku, ya banjar amun nang begini luhau. Ya dah. Itu tadi bu ya, mana luhau mana lantengnya. Sama aku kawan mulai itu tadi kalau cakap berpanjer segala macam bergaya. Sama, boleh. Ya, itu tadi. Jadi 15 kali tahan kita. Itu tadi. Jadi kira-kira itu kita sudah mengukur. Jangan kita pertimbangkan kepada masalah dana. Nih, kenapa? Wah, duit dari mana? Bukan jadi haji tamattu, haji perbelah. Apa bayar pulang 2.900.000 duitnya dan tadi. Dah, kalau gitu marah haji tamat, haji pulang. Kalau yang bertimbang seperti itu, ini bisa-bisa nanti dianya akan menjadi double, 2, bisa 4, 5 kali lipat pembayarannya. Itu yang khawatir. Apa tadi 15 hari 15 malam tuh kita dalam ihram, kira-kira sanggup nggak? Tadi cuma maka ukur. Ya, itu tadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita persiapkan mentalnya. Jadi ini kesanggupan kita. Jadi jangan ukur dengan duit, tapi ukurnya ke situ kemampuan kita. Oh, sekali kita ukur dengan duit tadi, pas sampai ke Makkah. Begitu sampai ke Makkah haji di perang aku tadi. Banjalah 15 kali. Kepala gatal, ya 3 salah, pas tadi nak sama 15 hari 15 malam kayak mandi boleh, tidak pakai sabun. Kalau pakai sabun bayar dah. Tadi, ya Allah rambut marau nak sisir, pulang disisir, bayar dah. Pulang kena rambut bulan. Jadi ini. Maka itu ukur dengan kemampuan dan kesanggupan kita, bukan ukur dengan duit. Kalau ukur dengan duit bisa apa? Akhirnya khusus sore, orang ada tahu malah ada naik ya, tanggung dosanya. Ya, jadi ini kita. Maka itu saya menggambarkan ini kemampuan kita, kesanggupan kita menjaga. Jadi itu kira-kira gambaran yang 15 hari. Jadi kita datang itu nanti kita berihram sudah dimulaikan di mana? Karena kita gelombang kedua itu mulai mandi sunat ihramnya, yakni di asrama haji Jambi. Jadi kita besok berangkat pagi suruhnya dulu mandi. Jadi disuruh kantor biasanya mandi di asrama haji Jambi. Mandi sunat ihram. Habis mandi sunat ihram, nah kan dianjurkan memang kalau bisa siap kita berpakaian ihram. Di mana ada asrama haji sunat. Memang ada juga sebagian yang di Batam. Tapi kalau ibu-ibu tidak ada masalah ya, yang masalah itu yang sudah sini nih. Kita yang memakai ihram itu bermasalah sini. Karena zaman kami dulu ada yang berihram itu di atas pesawat. Ya, itu tidak bisa lagi di atas pesawat tidak dibenarkan. Jadi dia pas dia turun dari kalau dulu kami dari Batam itu sudah berpakaian ihram. Masuk di pesawat. Kalau sebagian kami sebagian besarnya tidak di situ dulu. Di mana? Di Jeddah King Abdul Aziz. Karena kalau zaman dulu kami di Jeddah King Abdul Aziz itu istirahat di situ sampai di sana kita sambil menunggu selama 4 jam. Nah, jadi masih sempat untuk mandi, masih sempat
sembahyang sunat ihram, duduk berpakaian ihram, selesai semuanya sambil menunggu-nunggu dudukan masih. Nah, itu tadi. Nah, kalau sekarang itu mungkin kita di King Abdul Aziz itu paling lama 1 jam. Itu peraturan sekarang. Nah, sudah tahu kita. Karena kita tidak bisa menghendaki orang yang punya aturan. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kalau nanti diperintahkan kita mandi sunat ihram di asrama haji, berpakaian ihram di asrama haji, maka laksanakanlah apa yang diperintahkan. Nah, terkecuali tadi Bapak mungkin aku udah biasa nih bagaimana nih, aneh, dah aku udah bisa salawat kolor malah ada tulisan buka-buka, boleh, tidak masalah. Kapan bukanya? Nanti katanya di pesawat. Ya kalau tidak merepotkan silahkan. Nah, tapi jangan sampai pulang kelupaan, ingat. Pas sampai Bapak Ibu saat ini kita berada di Yalamlam, maka wadahnya waktunya dan tempatnya untuk melaksanakan memasang niat atau melakukan ihram. Oh, karena haji kami adalah haji ifrad, saat itu mulailah sampai berita yang disampaikan ini berarti saat itu kita memasang niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sengaja aku berhaji ihram dengannya karena Allah Ta'ala. Dan tatkala itu sudah terpasang, maka dia wajib atasnya meninggalkan sekalian larangan ihram. Dan sunnah dan kala itu sudah terbaca, baginya memperbanyak membaca talbiyah, salawat dan doa serta zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang kita kerjakan. Jadi larangan sudah kita siapkan, jauhi, alhamdulillah. Nah, maka saat itu sudah berlaku. Nah, selama di dalam ihram, aku batal dan ada wudhu, boleh nggak? Tidak masalah. Nah, kalau selama ihram tadi kita batal, tidak masalah. Nah, nih, ihramnya tetap sah. Terus kita jalankan. Nah, begitu nanti sampai waktu mungkin kepengen sembahyang zuhur, nah tatkala itu kita wajib berwudu baru sembahyang zuhur. Nah, mungkin saat itu Bapak Ibu kita sudah melaksanakan di dalam perjalanan sembahyangnya itu tidak seperti biasa, tapi tinggal memilih apakah mau di jamak, apa mau di qasar, ataupun jamak qasar, dihimpun dan dipendekkan. Nah, kemudian tinggal memilih waktunya, mau di awal atau mau di akhir, yang disebut jamak takdim dan jamak takhir. Nah, itu aja. Nah, ini juga harus dipelajari dan dipahami. Ya. Karena kita melaksanakan salat jamak dan qasar itu, takhir dan takdim itu insya Allah pasti dilakukan pertama di Arafah. Yang kedua di Mina, itu tetap. Selama di Arafah dan Mina kita akan melaksanakan jamak qasar takdim atau takhir. Zuhur dengan asar dijamakkan dan di qasar dipendekkan. Yang empat menjadi 2 rakaat. Zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Oh, aku takdim berarti dia menjalankan zuhur dengan asar
pada waktu zuhur. Takhir berarti nanti waktu zuhur dah sembahyang, nanti jam asar baru sembahyang. Berarti jamak qasar takhir. Takhir. Nih. Jadi tatkala begitu terdengar waktu zuhur Allahu Akbar, masuk waktu zuhur. Maka tatkala itu berniat di hati, aku kerjakan ini zuhur pada waktu asar. Itu menjamaknya di situ. Niat jamaknya. Ini kalau dia takdim di awal zuhur dengan asar, kita kerjakan pada waktu zuhur, menjamaknya kita jamakkan zuhur dengan asar itu niatnya kapan? Tatkala melaksanakan sembahyang zuhur. Nah asarnya yang tadi disebut jamak cukup menyebutkan sengaja aku sembahyang asar 2 rakaat, aku pendekkan karena Allah Ta'ala. Nah itu tadi. Tapi kalau zuhur tadi sengaja aku sembahyang zuhur dan ku jamak dengan asar serta ku pendekkan 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allah. Nanti yang habis salam 2 rakaat baru dia lagi musalli fardal asri rak'ataini maksuratan lillahi ta'ala. Sengaja aku sembahyang asar 2 rakaat ku pendekkan karena Allah Ta'ala. Ya asar 2 rakaat. Nanti waktu asar dah sembahyang lagi. Kenapa sudah tadi? Jadi ini cara kita di dalam melaksanakan sembahyang jamak dan qasar. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu kita perlu dipelajari, wajib toh ya. Paling tidak kita memahami, karena nanti di Arafah dan Mina insya Allah kita berjamaah. Kalau berjamaah masih enak lagi ya. Tuh apa? Pokoknya ikut imam. Itu tadi. Itu tadi. Jadi alhamdulillah. Kalau kita kan sendirian. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka ini perlu untuk dipelajari. Jadi yang memang tidak pernah kita kerjakannya dulu, yang tidak pernah kemana-mana lah dulu. Yang tidak pernah kita kerjakan pertama itu adalah tayamum. Kita latih juga tayamum, belajar tayamum. Yang kedua sembahyang tadi jamak qasar, takdim dan takhir itu juga harus kita pelajari. Jangan kita hanya ikut-ikutnya. Akhirnya di pesawat sampai waktu zuhur diumumkan Bapak Ibu saat ini masuk waktu zuhur, datanglah semana aku sembahyang tayamum. Ayolah kalau itu mulai bertayamum. Apa? Muka disapu, tangan disapu, kepala disapu, telinga disapu. Ini tayamum apa baru tadi? Jadi harus paham. Ini kenyataan yang saya lihat, ada memang jamaah itu begitu disuruh tayamum, alhamdulillah semuanya dibasuh. Oh ya Allah, kasihannya ini dan paham. Nah sudah itu caranya macam mana? Caranya juga harus paham bahwa orang yang bertayamum itu dilaksanakan caranya menyapu muka ini dengan debu dengan sekali lewat rata, tidak berulang-ulang. Ini datang bertayamum, gimana musuh? Itu berkumpul karetnya. Jadi dia sekali lewat temannya pun tidak berulang-ulang. Ini tadi. Tangan begitu juga menyapu tangan dari ujung tangan sampai ke
kasih sekali lewat tadi. Nih maka itu Allah buktikan. Jadi itu saya pengalaman hidup tadi. Bagi melihat, semuanya kok Zuhur sampai kemana saat ayam saya lakukan awak batayam dia batayam sekali diikut apa katakan ya Allah. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi maka kita perlu kita hidup. Ya walaupun saya memang tidak pernah belajar. Nah, paling tidak kita sudah mempelajari ada bayangan yang kita dapatkan. Ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia yang perlu kita persiapkan. Jadi cara tayamum, kemudian salat, jamak, qasar, takhir dan takhir. Tuh nanti dipelajari dong. Ada tulis Allah ya. Dalam bukunya ada nih. Karena itu pasti akan kita temui. Ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, patut kita perhatikan agar sempurnanya. Nah, jadi kembali kepada tadi sudah dia berihram haji, berarti saat itu dia sudah siap meninggalkan seluruh larangan ihram, dibawa sampai ke Mekah. Alhamdulillah sampai di Mekah, maka dia datang ke Masjidil Haram. Apa yang dilakukan oleh orang haji ifrad saat itu? Maka dia pertama melakukan adalah sehabis daripada ihram, datang pertama itu dia melakukan mungkin masuk ke Masjidil Haram, melakukan tawaf. Tapi tawafnya bukan tawaf rukun haji, akan tetapi tawafnya adalah tawaf sunnah. Nah, ya, tawafnya. Tawaf apa yang dikerjakannya saat itu? Tawaf yang dikerjakan saat itu adalah dianya melakukan tawaf selamat datang yang disebut dengan tawaf qudum sunnah. Tawaf selesai tawaf boleh sa'i, boleh tidak. Nah, itu tadi. Oh mungkin dia habis tawaf penanda pun ada sa'i, tidak masalah, balik langsung ke hotel. Nah, jadi dianya itu cuma melakukan tawaf sunnah, belum lagi melakukan rangkaian ibadah tawaf ibadah haji, baru tawaf belum tawaf selamat datang, penghormatan kepada Baitullah tatkala dia datang ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Nah, beda kalau orang haji tamattu tadi datang tuh langsung tawaf wajibnya. Beda belum? Nah, habis tawaf mau sa'i silakan, mau tidak masalah. Kalau dia lakukan sa'i, berarti sa'inya adalah sa'i haji. Nah, itu yang harus diingat. Oh, aku kemarin sa'i sudah. Nah, jadi kalau dia sudah sa'i sudah, alhamdulillah. Balik selesai, jangan bersyukur. Dia melihat kawan bersyukur pula bayar kambing. Nah, itu tadi, tidak ada bersyukur. Habis tawaf mungkin tadi tawafnya tawaf sunnah, kemudian dia sa'inya sa'i haji. Nah, maka selesai sa'i dia pulang ke hotel. Sampai ke hotel terus menunggu sampailah tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Nah, begitu tanggal 8 diberangkatkanlah ke Arafah, bermalam malam 9, kemudian sampai siang tanggal 9, pas tengah hari jam 12
setiap jamaah haji wajib hadir saat ini walaupun hanya sesaat sampailah terbenam matahari. Nah, apabila dia tidak hadir saat itu maka tidak dinamakan haji. Nah, maka hadir. Apa yang dikerjakan sudah adalah hadirnya hanya wajib. Berarti dia mengerjakan haji. Alhamdulillah hadir tanggal 10 tanggal 9 itu sudah. Maka sampai selesai pas malam harinya baru dia dikeluarkan dari Arafah menuju Muzdalifah. Nah, maka dibawa masuk mobil setelah tengah malam, maka dia diantarkan waktu menjelang tengah malam, diantarkan ke Muzdalifah untuk melakukan kewajiban haji yang disebut dengan mabit di Muzdalifah. Turun. Nah, nih. Tapi tidak tahu sekarang ini. Kalau cerita Ustaz Zakaria tidak ada lagi. Turun kaki situ dah. Nah, tahun tadi tidak ada turun-turun lagi, langsung gitu. Sampai situ di Muzdalifah dikenalkan langsung berangkat. Tidak lagi turun di situ. Nah, tidak ada mabit lagi. Jadi kalau memang tidak mabit macam mana? Wah, kita harus turun di sini. Istirahat wajib haji yang ini. Karena di dalam buku kita pelajari ini ada mabit di Muzdalifah. Nah, kalau dia tidak lagi, karena kita dibawa orang, tidak bisa kita membantah segala macam, sudah berarti kita tidak melaksanakan wajib haji, cuma tinggal bayar dam. Wajib lagi, bayar dam, mana? Keluarkan duit besok sampai di Mekah. Niatkan di hati, aku membayar dam karena tidak mabit di Muzdalifah. Maka keluarkan uang sekitar 20 riyal, bagikanlah infak sedekah kepada fakir miskin. Nah, itu aja. Ya. Nah, itu cara kita. Nah, kalau di mabit diturunkan terus sebentar langsung berangkat, salah. Ya. Ini tidak ada lagi namanya. Jadi ya kita tidak melaksanakan. Nah, kemudian langsung dibawa kita habis mabit dibawa ke Mina. Nah, maka setelah tengah malam 3 kewajiban haji. Pertama, melontar Jumratul Aqabah. Kedua, melakukan tawaf ifadah, tawaf rukun haji. Dan yang ketiga adalah melakukan syukur ataupun bersunting rambut. Nah, itu tengah malam 10. Di sini orang lebaran, kita di sana ada. Nah, kita melontar. Nah, maka dibawa ke sana, lakukan 3 macam. Maka setelah itu malam itu mungkin tidak bisa, kita mungkin dituntaskan, kita bisa nanti dipandukan setelah sore hari tanggal 10 bulan Zulhijjah. Ya, berangkatlah kita sama-sama tanggal 10 itu sore harinya untuk melakukan Jumratul Aqabah, melontar. Nah, maka berangkat kita melontarlah Jumratul Aqabah sebanyak 7 kali 7 biji batu. Melontar sampai di Jumratul Aqabah, wanim dia Jumratul Aqabah. Di situ dilihat masuk situ, siap melontar, melempar batu, ambil batu, satu-satu melontar, jangan 7 biji sekaligus. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kita melontar dengan cara melempar dan batu itu yakin masuk ke dalam tempat lontaran. Nah, tuh 7 kali. Oh, ya. Jangan nanti 7 biji batu. Apa ya orang banyak sekaligus jadi Bismillahirrahmanirrahim. Pingsan kau jinai situ. Ya. Berarti kalau begitu cuma sekali. Tuh belum cukup 7. Jadi
maka itu kita melontar 7 kali. Selesai melontar Jamratul Aqabah, dihimpun kita bersama. Nah, Bapak Ibu siap. Sekarang kita menggunting rambut. Nah, bersyukurlah untuk haji. Nah, sunnahnya, apa sunnahnya? Menghabiskan sekalian rambutnya. Bapak mengudol kalau sunnahnya. Nah, itu haji. Sunnahnya mengudol itu dengan mengudol atau menghabiskan sekalian rambut. Kalau dapat, tidak cukup, sudah. Itu paling dikit 3 lembar rambut. Dan ibu juga sunnah mencukur itu menghabiskan sekalian rambutnya pada ujungnya seluas anaknya. Nah, itu yang didengar. Ujung bacaannya itu jangan. Ibu sunnah menghabiskan sekalian rambutnya. Cuma batas itu mengundul ibu makruh. Ya kan? Sunnahnya menghabiskan sekalian rambut pada ujungnya. Berarti rambutnya itu diratakan. Ya. Panjangnya berapa sama anak jari. Itu sunnahnya bagi ibu. Nah, maka kita sudah melakukan 2. Pertama tadi melontar Jamratul Aqabah. Kemudian setelah itu kita juga melakukan cukur. Berarti yang belum tawaf ifadah, tawaf rukun haji. Nah, maka apabila 2 kewajiban telah terlaksana, berarti bagi haji ini alhamdulillah mendapatkan tahallul awal. 7 macam sudah dihalalkan, tidak lagi dilarang, tapi 2 macam yang belum boleh. Nah, itu larangannya. Apa yang 2 macam? Pertama, yakni melakukan percampuran suami istri, dan yang kedua melakukan akad nikah. Nah, itu dihalalkan masih belum. Maka itu tadi balik kita. Nah, setelah balik kita sampai ke kemah di Mina, maka balik itu kita sudah boleh pakai wangi-wangian. Mandilah kita, mandi membersih diri dengan pakai sabun, pakai sampo, silahkan, tidak masalah. Menunggu tanggal 11. Tanggal 11 dia mendapatkan kewajiban haji, melontar Jamratul Ula, Jamratul Wusta, dan Jamratul Aqabah. Itu tadi wajib haji. Ini melontar kita. Ya. Kalau aku udah bisa sakit kayak mana video. Karena sudah balik dari situ kemarin, batis pun hak, pohon pun hak, bangkak batis kering kaki jalan, ya kita mana. Aku besok tanggal 11 udah bisa melontar. Pas tanggal 12 sakit juga masih tidak bisa. Boleh diwakilkan kepada orang lain. Itu tadi. Siapa yang tidak bisa? Yang bini laki. Bang, aku ini sudah 11 tidak melontar, tanggal 12 tidak melontar, maka bapak wajib melontarkan aku. Tolong Pak. Jadi maka suami menerima bantunya untuk melontarkan dengan syarat bapak harus melontar untuk kita sendiri dulu selesaikan, baru kerjakan punya orang lain. Jangan nanti begitu melontar dapat tanggalnya aku nih kerjakan punya si kok nih melontar, habis melontar punya apa keluarkan pulang punya kok melontar itu salah adabnya. Selesaikan kita lontar pertama, lontar kedua, lontar ketiga, Jamratul Ula, Jamratul Wusta, Jamratul Aqabah, baru kita balik lagi ke tempat lontaran pertama. Kenapa? Aku mewakili si Fulan bin Fulan untuk melontarkannya. Nah, maka melontarkan punya sebulan 3 kali lontar. Nah, bermalam lagi malam 12. Besok tanggal 12 pagi siap lagi untuk melakukan melontar Jamratul Ula, Jamratul Wusta, dan Jamratul Aqabah. Nah, maka melontarlah kita.
sampai malam 13 berarti dia mengambil nafar sani malam 13 wajib atasnya tidur di Mina dan tanggal 13 paginya wajib melontar Jumratul Ula, Jumratul Wusta dan Jumratul Aqabah. Selesai melontar itu siap-siap maka berangkatlah meninggalkan Mina menuju kota Makkah. Nah begitu sampai di Makkah belum habis aku haji ini lagi rukunnya. Kenapa? Masih lagi ada satu lagi yakni tawaf ifadah, tawaf rukun haji. Nah maka mungkin hari ini balik, besok baru kukerjakan. Maka besok berangkatlah kita ke Masjidil Haram dengan berwudu sampai di Masjidil Haram maka melakukanlah tawaf ifadah. Nah sehabis tawaf ifadah tidak lagi dianya melakukan sa'i, tidak lagi bercukur. Kenapa? Karena sa'inya sudah dikerjakan kemarin waktu datang. Nah bercukur sudah juga waktu di Mina, tidak usah lagi bercukur. Nah ini selesai. Begitu dia sudah melaksanakan, alhamdulillah berarti sempurnalah sudah rukun haji, tinggal untuk melaksanakan yaitu umrah. Nah maka kapan? Oh aku besoknya lagi itu langsung umrah lah, menyelesaikan masalah haji ini. Nah aku besoknya umrah wajib. Kenapa? Mengiringi daripada haji tadi. Nah maka di hotel dia siap jam berapa berangkat? Jam 8 pagi kita akan berangkat umrah. Alhamdulillah subuhnya mandi sunat ihram, habis mandi sunat ihram, berpakaian ihram, selesai berpakaian ihram, berangkat dari hotel menuju tempat untuk melaksanakan tempat miqat. Di mana? Mungkin Tan'im, mungkin Ja'lanah, mungkin di Hudaybiyah. Silakan. Oh, kami ke Tan'im, berangkat ke Tan'im. Sampai di Tan'im diturunkan kita di Masjid Tan'im, masuk masjid, laksanakan pertama salat sunat tahiyatul masjid, yang kedua salat sunat ihram. Selesai itu maka keluar dari masjid, berhimpun kita sama-sama, pasanglah niat Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sengaja ku umrah ihram dengannya karena Allah Ta'ala. Berangkat langsung ke Masjidil Haram. Sampai di Masjidil Haram maka dia melaksanakan tawaf, sehabis tawaf sa'i, sehabis sa'i langsung bercukur. Begitu sudah bercukur dia mendapatkan tahallul yang diharapkan menjadi halal, dan saat itu juga berarti umrahnya telah selesai. Alhamdulillah dengan demikian sempurnalah ibadah haji ifradnya selesai. Tidak banyak, jadi tinggal tuh maka ukur. Saya membayangkan bapak sibuk supaya bisa ukur. Ukur di mana? Ihram kami ini berapa lama nih? Nah itu aja, sanggup dah kita menjaga. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berarti alhamdulillah selesai sudah pekerjaan haji dengan ihramnya sudah sempurna kami, berarti hajinya sudah selesai. Nah tinggal menunggu untuk dipulangkan. Kemana? Kita diberangkatkan untuk ke Madinah. Nah selama menunggu itu mungkin 5 hari, mungkin seminggu. Nah saat itu kita bisa untuk melakukan umrah sunnah. Silahkan. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah inilah di dalam tata cara pelaksanaan haji ifrad. Nah demikian mungkin sekedar yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim.